Halo sahabat liputan6.com, video headline kembali hadir di edisi 16 Agustus 2022 bersama saya Teddy Trisetyo Berti yang kali ini akan membahas soal penghentian kasus dugaan pelecehan seksual istri Ferdy Sambo. Akankah pelapor dan penyidik diperiksa? Simak penjelasan berikut ini. Adegan tembak-menembak terbantahkan, kini giliran kasus dugaan pelecehan seksual yang dilayangkan kepada Brigadir J turut dihentikan. Adapun penghentian tersebut lantaran tidak ditemukan peristiwa pidana. Selain itu, masuk dalam kategori obstruction of justice atau dianggap bagian dalam upaya menghalangi pengungkapan dari kasus dugaan pembunuhan berencana. Inspektorat Khusus atau IRSUS dari Polri melakukan pemeriksaan terhadap seluruh penyidik yang terlibat dalam laporan polisi Putri. Polri menegaskan, dengan menghentikan kasus pelecehan tersebut, maka diklaimnya bisa fokus untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Brigadir J yang sudah menyita perhatian publik saat ini. Hal ini tentu mengamini pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD dalam sebuah podcast di YouTube yang menyebut Ferdy Sambo sempat memberikan jebakan psikologis kepada sejumlah orang sebelum skenario adu tembak antar polisi dimunculkan ke publik. Bagaimana agar orang-orang tersebut percaya bahwa dirinya dizolimi dan istrinya dilecehkan? Meski demikian, peneliti Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto menyatakan baik istri Ferdy Sambo maupun orang-orang yang berada di sekitar TKP ataupun turut serta membantu bisa saja diperiksa dan menjadi tersangka. Dia pun tak memungkiri jika Putri Candrawati masih menjadi sosok penting di balik kasus ini, sehingga perlu didengarkan kesaksiannya untuk membuka kasus ini menjadi lebih terang benderang. Sementara pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar mengingatkan penyidik dihentikan karena peristiwanya bukan pidana, alat buktinya kurang, serta demi hukum. Ia juga mengingatkan terlebih lagi jika ada bukti yang dilihat, didengar, dan dirasakan dalam proses penembakan. Sementara Komnas HAM menemukan fakta adanya upaya menghalangi proses hukum atau obstruction of justice dalam tewasnya Brigadir J alias Noviansah Yosua Huta Barat. Hal ini disampaikan Komisioner Komnas HAM RI M. Hoirul Anand usai mengecek langsung lokasi tewasnya Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo di Kompleks Polri RT 5 RW 1 Duren 3 Jakarta Selatan. Ana mengatakan, Komnas HAM memvalidasi data-data yang telah dikumpulkan dengan tempat kejadian perkara atau TKP seperti bekas tembakan, posisi jenazah Brigadir J, dan lain sebagainya. Menurutnya, semuanya dinilai ada kecocokan. Penasehat hukum Brigadir J berencana melaporkan balik istri Ferdy Sambo, Putri Candrawati, yang dituding telah membuat laporan palsu ke kepolisian. Brigadir J sempat dilaporkan atas tuduhan dugaan pelecehan seksual dan dugaan pembunuhan terhadap Baradae. Nyatanya, berdasarkan gelar perkara yang dilakukan oleh tim khusus Polri, tidak ditemukan unsur pidana dalam laporan tersebut, sehingga penyidikan dihentikan. Pengacara Brigadir J, Komarudin Simanjuntak menyebut, kedua laporan dikategorikan sebagai laporan palsu. Menurut dia, ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelapor, dalam hal ini Putri Candrawati. Kamarudin mengatakan,
Putri Candrawati patut diduga turut berperan menghalangi proses hukum atau diistilahkan obstruction of justice untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Secara resmi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK akhirnya memutuskan menolak permohonan perlindungan yang dilayangkan istri Verdi Sambo, Putri Candrawati, terkait kasus kematian Brigadir J. Adapun alasan penolakan permohonan kepada Putri Candrawati, kata Hasto, karena sejak awal permohonan diterima pihaknya telah menemukan adanya kejanggalan sejak diajukan pada 14 Juli 2022, sebagaimana permohonan yang ditandatangani Putri dan kuasa hukumnya. Selain dua laporan polisi tersebut, LPSK juga menemukan kejanggalan lain yang semakin menjadi ketika staf ingin bertemu dengan Putri, yang pada usahanya sempat terhambat lantaran sulitnya berkomunikasi pada 16 Juli dan 9 Agustus lalu. Karena dua usaha untuk bertemu dengan Putri, LPSK tidak mendapatkan hasil yang baik. Hal tersebut menjadi pertimbangan untuk kemudian menolak permohonan perlindungan. Oleh sebab itu, Hasto mengatakan jika dari hasil keputusan rapat para pemimpin dengan mengacu juga keputusan Barreskrim Polri untuk menghentikan dua laporan polisi terkait pelecehan dan ancaman, maka permohonan dari Putri pun ditolak. Demikian video headline hari ini, saya Teddy Trisetyo Berti undur diri dan sampai jumpa.